Hey everyone, and welcome back to my channel. Today, gonna talk about inflation. Kali ini, kita akan membahas tentang inflasi, kebijakan moneter, dan juga kebijakan fiskal. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa disertai dengan penurunan nilai mata uang. Contohnya kayak di Zimbabwe itu ya, kayak apel atau mungkin harga minyak atau bahan pokok lainnya itu mengalami kenaikan, sedangkan nilai mata uangnya yang harusnya kita bisa membeli sebuah apel itu seharga Rp10.000, sedangkan di sana di Zimbabwe kita membutuhkan 1 triliun untuk membeli sebuah apel. Nah, dari contoh tadi kita bisa mengetahui apa itu inflasi. Nah, inflasi itu terjadi karena apa sih? 1. Inflasi itu terjadi disebabkan oleh barang dan jasa itu mengalami permintaan yang banyak, sedangkan supply barang dan jasa itu rendah, atau mungkin bisa terjadi disebabkan mata uang yang beredar pada masyarakat itu banyak, peredarannya itu banyak. Nah, cara menanggulangi inflasi itu gimana sih? 1. Dengan kebijakan moneter. 2. Dengan kebijakan fiskal. Nah, ini merupakan data inflasi pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan senilai 3,6% dan naik lagi pada tahun 2023 itu sebanyak 5,7%. Dan turun lagi pada tahun 2024 awal sebanyak 2,5%. Nah, bisa dilihat dari grafik tersebut bahwa kenaikan yang paling tinggi itu terjadi pada 2022 akhir sampai 2023 awal. Disebabkan apa? Nah, pada tahun 2022 akhir dan 2023 awal itu disebabkan oleh COVID-19. Nah, COVID-19 itu terjadi pada tahun 2019 akhir sehingga sampai 2020. Nah, mengapa demikian? Kok inflasinya itu nggak terjadi 2020 sampai 2021 saja? Nah, terjadi karena ekonomi pada tahun 2022 sampai 2023 itu melonjak naik. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a Karena kan sebelumnya kita sudah membahas inflasi, kita akan membahas tentang kebijakan yang bisa untuk menanggulangi inflasi dan menanggulangi lebih tepatnya mengurangi dampak inflasi tersebut. Apa sih? Contoh apa sih kebijakan tersebut? 1. Kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan ini? Itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengurangi peredaran mata uang yang beredar di masyarakat. Apa sih contoh Bank Sentral di Indonesia? Nah, Bank Sentral di Indonesia itu contohnya itu BI, Bank Indonesia. Nah, kebijakannya Bank Indonesia itu gimana untuk mengurangi inflasi di Indonesia? Ya, untuk mengurangi inflasi di Indonesia itu dengan mengeluarkan suku bunga bagi peminjam dan ini, sedangkan mengurangi suku bunga bagi para penabung. Nah, jadi ketika masyarakat yang meminjam itu menjadi ragu-ragu, soalnya suku bunga yang dikeluarkan oleh BI itu sedang tinggi-tingginya. Dan sedangkan bagi para penabung itu menjadi kabar yang baik. Nah, soalnya suku bunga yang bagi para penabung itu rendah. Dan yang ketiga, kita merupakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengurangi inflasi.
Caranya bagaimana? Dengan mengurangi pembelanjaan APBN, mengurangi belanja negara, dan dengan memperbanyak ekspor impor. Dari pengurangan belanja negara dengan APBN tersebut, negara bisa mengurangi inflasi dikarenakan pendapatan atau uang yang dimiliki negara itu tidak terbuang secara lebih. Jadinya jadi negara itu bisa mengurangi utang kepada negara lain, dan juga ekspor impor itu bisa mengurangi inflasi dikarenakan barang-barang yang sebelumnya itu harganya naik sedangkan ketersediaannya itu menurun, itu bisa ditanggulangi dengan kita membeli barang-barang dari negara lain. Contohnya ketika kita kekurangan beras sehingga mengalami kenaikan pada tahun 2024 April bulan lalu. Nah, itu pemerintah melakukan ekspor impor beras dari Vietnam sehingga beras yang tersedia pada saat ini itu mengalami penurunan harganya, soalnya ketersediaannya itu sudah mulai banyak. Dari data-data tersebut, nah kita akan menunjukkan sebuah data tentang kenaikan suku bunga pada BI. Nah, contohnya ini. Nah, pada tahun 2020 suku bunga itu mengalami penurunan hingga pada tahun 2022. Nah, dikarenakan apa? Inflasi pada tahun-tahun tersebut itu mengalami penurunan sehingga suku bunga yang dikeluarkan oleh BI pun juga ikut turun. Sedangkan ketika inflasi mulai naik, suku bunga yang dikeluarkan oleh BI juga mulai naik. Contohnya pada tahun 2024 saat ini yang mencapai 6,1%. Nah, dan juga ini tentang APBN. Data tentang APBN ini bisa kalian lihat pada BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, sekian dari video kali ini. Jika video kami memiliki data yang baik untuk kalian, silakan subscribe dan like pada tombol di bawah ya. Nah, terima kasih, saya Albal, pamit undur diri. Sampai jumpa.